A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa kembali di channel kami yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang insyaallah senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya di yaumil kiamah nanti. Amin 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 ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tampak dalam layar monitor adalah di kolam yang sedang ngasih makan ikan lele berupa tempe goreng ya. Ini adalah inspirasi buat kita semua ya, bahwasanya hidup itu perlu kolaborasi antara yang baik-baik ya, kita gabung sedemikian rupa ya. Baiklah, dalam kesempatan ini akan saya sedikit sampaikan keterkaitan dengan surat Luqman ya, surat Luqman ayat 16 dan 17 ya, yaitu sejarah tentang Luqman yang memberikan nasihat kepada anaknya yang diabadikan di dalam kitab suci Al-Quran. Insyaallah bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya innaha in takum misqala habatin min khardalin fatakun fi sakharatin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti billah. Inna Allaha latifun khabir. Ya bunayya aqimis sholata wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabaka. Inna dzalika min ajmil umur. Shadaqallahul adzim. Ayat tersebut menjelaskan, hai anakku, kata Luqman ya, sesungguhnya jika ada amalan engkau baik atau buruk seberat biji sawi yang tersembunyi dalam batu atau di langit atau di bumi, niscaya didatangkan atau dibalas Allah juga. Sesungguhnya Allah Maha halus lagi Maha mengetahui. Inilah ya surat Luqman ya ayat 16 ya, yang insyaallah menjelaskan bahwa jika perbuatan itu yang dilakukan oleh manusia baik ataupun buruk itu pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dilanjutkan dengan ayat 17. Hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah orang-orang memperbuat yang ma'ruf ataupun yang baik, dan laranglah memperbuat yang mungkar atau yang haram, serta sabarlah atas cobaan
yang menimpa engkau. Sesungguhnya demikian itu pekerjaan yang dicita-citakan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam ayat tersebut ya menerangkan bahwasanya kita ini kalau mempunyai anak ya, jadi anak kita itu disuruh mendirikan sholat ya, disuruh mendirikan sholat, kemudian disuruh melakukan perbuatan yang baik ya, disuruh melakukan perbuatan yang baik dan dilarang untuk memperbuat ataupun berbuat yang mungkar ataupun yang haram ya. Jadi disuruh mendirikan sholat, bukan mengerjakan tapi mendirikan sholat, kemudian disuruh melakukan yang baik, dan juga diharapkan atau disuruh juga untuk memperbuat ya ataupun melarang ya, melarang memperbuat yang mungkar ataupun yang haram ya. Jadi dilarang untuk berbuat yang haram ataupun yang mungkar. Kemudian ya disuruh sabar atas cobaan yang menimpa diri kita ya. Sesungguhnya hal tersebut pekerjaan yang dicita-citakan, maksudnya cita-cita manusia hakikatnya ya amar ma'ruf nahi mungkar ya, mengajak kepada hal yang baik, kemudian berusaha dengan sabar untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan ataupun apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi cukup berat ya, cukup berat karena hal tersebut merupakan pokok ya, disuruh mendirikan sholat itu hal yang pokok, yang prinsip ya. Setelah mendirikan sholat ya disuruh ya melakukan hal yang baik, karena dan ayat 16 tadi ya, sekecil apapun kalau memang itu perbuatan baik ya tetap mendapat imbalan ya, dan sekecil apapun kalau perbuatan itu tidak baik mendapatkan dosa ya. Seberat biji sawi pun ya kalau itu baik tetap ya dapat pahala ya. Kemudian kalaupun toh tidak baik ataupun perbuatan itu haram ya, mungkar, yaitu tetap mendapatkan balasan dosa ataupun siksa. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita juga disuruh mencegah hal-hal yang mungkar ya, disuruh mencegah, tidak disuruh memperbuat hal yang baik, disuruh mencegah perbuatan yang mungkar ataupun yang tidak baik ya. Sesungguhnya demikian itu termasuk perintah yang wajib, sebenarnya wajib untuk kita laksanakan, mendirikan sholat, kemudian mengerjakan yang baik ya, meninggalkan yang tidak baik. Intinya juga takwa, kalau kita simpulkan ya, takwa itu ya suatu perbuatan di mana mengerjakan apa yang menjadi perintah Allah dan meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah Subhanahu wa taala, ataupun mengerjakan apa yang menjadi perintah Nabi besar kita Muhammad SAW, juga meninggalkan apa yang menjadi larangan Nabi besar kita Muhammad SAW. Tentunya atas dasar iman dan takwa. Di samping itu juga atas dasar ikhlas ya, semata-mata hanya mengharap ridho daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ayat yang sudah saya sampaikan ini sebenarnya sudah cukup lumayan ya. Ya. Cukup lumayan ya. Itu merupakan kerjaan yang dicita-citakan oleh semua orang. Ya. Mendirikan sholat ya. Yakin kalau kita berbuat baik dapat
balasan dari Allah kebaikan, begitu juga sebaliknya. Kalau berbuat tidak baik juga akan mendapatkan balasan siksa, ya, ataupun dosa. Kemudian disuruh mendirikan sholat, disuruh mengajak kepada orang supaya dengan sabar, ya, untuk melakukan perbuatan yang baik dan dengan sabar untuk meninggalkan perbuatan yang tidak baik. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Lebih kurang saya minta maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.